Halo teman-teman, perkenalkan saya Kristi Jupita dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas PGR Pontianak. Nah, baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai 10 model konseling. Dari setiap 10 model konseling itu terbagi dari beberapa bagian, yaitu mengenai tokohnya, terus hakikat manusia, konsep dasar, peran konselor, tujuan konseling itu sendiri, asumsi masalah perilaku yang ada, dan teknik-teknik konselingnya, serta situasi hubungan yang dibangun di dalam proses konseling dan kelebihan kekurangan dari setiap pendekatan yang ada. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Untuk yang pertama yaitu mengenai pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis itu tokoh utamanya yaitu Sigmund Freud, di mana hakikat manusia itu dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadar dan pengalaman di masa kecil. Nah, untuk konsep dasar dari kepribadian seseorang itu memiliki 3 struktur kepribadiannya, yaitu id, ego, dan superego. Nah, sekarang ada pada bagian asumsi bermasalah perilaku, di mana konflik bawah sadar dan pengalaman masa kecil yang tidak terselesaikan. Tujuan dari konseling dari pendekatan psikoanalisis itu yaitu menyadarkan konflik alam bawah sadar agar individu mampu memahami dirinya sendiri. Sedangkan untuk peran konselor dalam proses konseling ini yaitu untuk membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, ketulusan diri, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam mengatasi kecemasan melalui cara-cara yang realistis. Yang selanjutnya, untuk kita dapat memahami pendekatan yang ada, yaitu psikoanalisis, tentunya punya teknik-teknik tersendiri, yaitu teknik asosiasi bebas, analisis mimpi, interpretasi, dan analisis transformasi dan resistensi. Nah, untuk situasi hubungan yang ada, yang pertama itu klien mengungkapkan sebuah pikiran dan perasaan tanpa menyembunyikan dari konselor. Yang kedua itu klien tidak usah khawatir, takut, apalagi malu pada konselor. Yang ketiga itu klien dapat berusaha mewujudkan keputusan di luar konseling yang berjalan. Nah, yang selanjutnya itu mengenai kelebihan dan kekurangan, dan di mana kelebihan dari pendekatan psikoanalisis itu sendiri yaitu menggali akar masalah secara mendalam, sedangkan untuk kekurangannya itu adalah membutuhkan waktu yang lama dalam proses konseling ini, serta sulit diterapkan pada semua konseling. Baik, yang kedua itu berkaitan dengan psikologi individual atau pendekatan Adler, di mana tokoh itu sendiri adalah Alfred Adler. Nah, untuk hakikat manusia, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki tujuan hidup. Dan yang selanjutnya itu adalah konsep dasar dari pendekatan psikologi individual ini, yaitu perilaku diarahkan oleh tujuan hidup, gaya hidup, dan minat sosial yang terjadi pada individu. Serta adapun perilaku bermasalahnya terkait bahwa perilaku bermasalah itu sendiri dibentuk oleh komposisi yang keliru terhadap perasaan rendah diri, kurangnya minat sosial, serta gaya hidup yang salah dalam upaya mencapai keunggulan. Nah, dalam pendekatan ini tentunya memiliki tujuan tersendiri dalam proses konseling. Yang pertama itu mengubah konsep tentang diri sendiri klien, di mana individu itu mengalami masalah yang sebetulnya disebabkan oleh konsep diri yang memiliki sifat yang negatif. Yang kedua yaitu melalui perubahan konsep diri diharapkan dapat merubah pula fisiknya, serta diharapkan juga pula gaya hidup yang dapat berubah melalui tingkah lakunya. Tidak kalah pentingnya juga itu mengenai peran seorang konselor dalam proses konseling ini, karena yang pertama itu interpretasi dan pemberian wawasan. Yang kedua itu pemetaan gaya hidup atau lifestyle assessment dan mengidentifikasi tujuan hidup konseli. Yang ketiga itu pengarahan dan fasilitas perubahan. Yang keempat itu menjaga hubungan
terapeutik, yang kelima itu mengelola konflik dan nilai. Yang selanjutnya dalam proses konseling pendekatan ini juga memiliki teknik-teknik yang perlu kita ketahui, yaitu teknik komparatif, analisis mimpi, dan interpretasi gaya seorang konseling. Nah, tidak kalah pentingnya juga berkaitan dengan situasi atau hubungan antara konseling dan konselor. Dapat kita ketahui bahwa seorang konselor itu mampu membangun hubungan yang baik antara konselor dan konseli, didasarkan pada posisi setara dengan menekankan kerjasama, rasa saling percaya, rasa menghargai, dan serta menyepakati tujuan yang ingin dicapai. Dan juga konselor juga diharapkan jujur dan mampu memberikan contoh komunikasi yang baik terhadap konseling itu sendiri. Nah, dalam proses konseling, hubungan bersifat kolaboratif, yaitu konselor dan konseli berusaha bersama-sama mencapai tujuan yang ingin ditentukan, di mana dalam proses ini hubungan di antara keduanya itu berfokus membangun hubungan yang adil dan setara dengan konseli dalam proses konseling. Untuk yang selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihan, di mana kelebihan dari pendekatan ini bahwa keyakinan yang optimis bahwa setiap orang dapat berubah, dapat mencapai sesuatu, serta arah pikiran manusia yang bisa bersifat positif, dan penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah klien. Dan juga kelebihannya yang terakhir yaitu menekankan bahwa kekuatan diri sendiri sebagai pusat pendorong perubahan perilaku yang akan mendatang. Dan yang selanjutnya itu berkaitan dengan kelemahan, di mana kelemahan ini yang pertama itu terlalu banyak menekankan pada tingkah intelektual dalam upaya perubahan. Yang kedua itu penekanan yang berlebihan pada pengalaman, nilai, dan minat subjektif sebagai penentu perilaku. Yang ketiga itu meminimalkan faktor biologis dan riwayat masa lalu. Yang keempat itu terlalu banyak menekankan tanggung jawab pada keterampilan diagnosis konselor. Untuk pendekatan yang ketiga yaitu client centered therapy, di mana tokoh client centered therapy itu yang dikembangkan oleh Carl Rogers, yang kita tahu bahwa hakikat manusia itu sendiri bahwa manusia pada dasarnya baik dan mampu berkembang. Dan yang selanjutnya itu berkaitan dengan konsep dasar dari client centered therapy ini, yaitu manusia itu memiliki kecenderungan aktualisasi diri. Yang selanjutnya adalah perilaku bermasalah, bahwa asumsi perilaku bermasalah yang terjadi pada pendekatan konseling itu ya ketidaksesuaian antara konsep diri dan pengalaman. Tujuan dari konseling dengan pendekatan client centered therapy yaitu untuk membantu konseli menerima diri dan berkembang secara optimal. Peran konselor juga yaitu dapat menciptakan suasana yang aman agar konseli berhasil dan mampu untuk berkembang. Teknik-teknik yang perlu diperhatikan dalam proses konseling dengan pendekatan client centered therapy yaitu empati, positive bringers, kongruensi, refleksi perasaan. Situasi hubungan yang perlu diperhatikan juga dalam proses konseling yaitu hubungan yang hangat, penuh penerimaan dan tidak mudah menghakimi. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan dalam proses konseling ini. Yang pertama itu ya kelebihan, di mana meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua itu berkaitan dengan kekurangan, di mana dalam proses konseling ini dengan pendekatan client centered therapy yaitu memiliki kekurangan kurang efektif untuk masalah yang memerlukan arahan langsung. Yang keempat yaitu dengan pendekatan humanistik eksistensial, di mana untuk tokoh pada pendekatan ini yaitu Romy, Victor, dan Frankie. Yang kita perlu
ketahui juga bahwa dalam hakikat manusia pada pendekatan ini yaitu manusia bebas memilih dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dan juga pada pendekatan ini perlu diperhatikan untuk konsep diri pada pendekatan humanistik, yaitu konsep dirinya, konsep dasarnya yaitu hidup memiliki makna yang harus ditentukan sendiri. Yang selanjutnya itu berkaitan dengan asumsi perilaku bermasalah, bahwa dalam yang ditemukan pada pendekatan ini, asumsi perilaku masalah itu sendiri adalah kehilangan makna hidup, kecemasan eksistensial, dan menghindari tanggung jawab yang ada. Yang selanjutnya itu tujuan dari proses konseling ini yang perlu kita ketahui itu membantu menemukan makna hidup dan kebebasan untuk memilih hidupnya sendiri. Perlu adanya juga peran seorang konselor dalam membantu klien untuk menemukan tidak lari dari tanggung jawab sendiri, yaitu konselor berperan sebagai memfasilitasi kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi. Dan juga teknik-teknik yang perlu diperhatikan dalam melakukan konseling dengan pendekatan humanistik, yaitu yang pertama itu ada dialog eksistensial, yang kedua ada refleksi diri, dan yang terakhir ada eksplorasi makna hidup. Yang selanjutnya itu adalah situasi hubungan yang perlu diperhatikan juga, yaitu hubungan otentik, terbuka, dan menghargai kebebasan konseling. Dan yang terakhir itu mengenai kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan untuk pendekatan humanistik itu sendiri adalah mengembangkan potensi konseling, dan yang untuk kekurangan yaitu konsep abstrak dan sulit diukur. Yang selanjutnya ada pendekatan behavior, di mana pendekatan behavior ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan John D. Watson, di mana pendekatan ini memandang bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari proses belajar dari lingkungan. Konsep dasar manusia menjelaskan bahwa perilaku dapat dipelajari, diubah, dan dibentuk melalui proses pembelajaran. Sedangkan perilaku bermasalah muncul karena individu mempelajari kebiasaan yang salah, memperoleh penguatan terhadap perilaku yang tidak adaptif. Untuk tujuan konselingnya adalah menghilangkan perilaku maladaptif dan membentuk perilaku yang lebih positif. Peran konselor sendiri dalam proses konseling yang menggunakan pendekatan behavior ini yaitu sebagai pengarah yang merancang program perubahan perilaku serta memberikan penguatan terhadap perilaku yang diharapkan. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam pendekatan behavior ini yaitu meliputi reinforcement, token economy, modeling, shaping, dan systematic desensitization. Hubungan konseling ini bersifat aktif, terstruktur, dan berorientasi pada perubahan perilaku. Kelebihan dari pendekatan ini adalah tekniknya jelas, mudah diterapkan, dan hasil dapat diukur. Sedangkan kekurangannya itu mengenai kurang memperhatikan aspek emosi maupun proses berpikir individu. Untuk yang keenam, yaitu ada pendekatan rational emotive behavior terapi atau REBT, bahwa pendekatan ini dikembangkan oleh Albert Ellis, bahwa Ellis ini berpendapat emosi seseorang dipengaruhi oleh cara berpikir yang irasional dan memunculkan emosi negatif dan perilaku yang tidak sehat. Konsep manusia dari pendekatan REBT menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan berpikir secara rasional maupun irasional. Pikirannya irasional akan memunculkan emosi negatif dan perilaku yang tidak sehat.
Sedangkan untuk perilaku bermasalah yang muncul akibat keyakinan atau pikiran tidak logis suatu peristiwa yang terjadi. Untuk tujuan konseling itu sendiri adalah untuk membantu konseling mengubah keyakinan internal untuk mengubah keyakinan irasional menjadi keyakinan yang lebih rasional sehingga mampu mengendalikan emosi dan perilakunya. Dan juga tentunya ada peran konselor dalam proses konseling dengan pendekatan REBT ini, yaitu aktif menantang keyakinan irasional konseling, memberikan edukasi, serta membimbing konseling berpikir lebih logis. Teknik yang perlu digunakan dalam pendekatan ini yaitu meliputi model ABCDE, Spotting, Cognitive restructuring, dan pemberian tugas rumah atau homework. Nah, hubungan konseling bersifat aktif, edukatif, dan direktif. Adapun kelemahan dan kelebihan dari pendekatan ini, yang pertama adalah kelebihan. Pendekatan ini adalah efektif dalam mengurangi kecemasan dan stres, sedangkan kekurangannya itu sendiri adalah pendekatan ini terkadang terasa terlalu konformatif bagi sebagian konseling. Baik, untuk pendekatan yang selanjutnya itu ada pendekatan Gestalt ataupun pendekatan yang ketujuh. Ini dikembangkan oleh tokoh yang bernama Fritz Perls, bahwa pendekatan ini memandang bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menyadari pengalaman yang sedang dialami pada saat ini. Dan untuk konsep manusia itu sendiri adalah bahwa konsep ini berfokus pada kesadaran terhadap pengalaman di sini dan saat ini, atau dalam kurung yaitu here and now. Dan juga perilaku bermasalah yang sering terjadi, yang sering muncul karena individu belum menyelesaikan pengalaman emosionalnya di masa lalu, dan sehingga menghambat kehidupan yang dijalani saat ini. Tujuan dari konseling ini tersendiri itu meningkatkan kesadaran diri, membantu konseling menyelesaikan pengalaman yang belum selesai, dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Adapun peran konselor yang perlu diperhatikan juga yaitu konselor itu berperan sebagai memfasilitasi pengalaman langsung agar konseling lebih memahami dirinya sendiri. Teknik-teknik yang digunakan konselor untuk melakukan proses konseling yang dilakukan dengan pendekatan Gestalt ini yaitu empathy chart, role playing, dialog, dan berbagai latihan kesadaran. Hubungan konseling berlangsung aktif dan berorientasi pada pengalaman. Kelebihan pendekatan ini juga mampu meningkatkan kesadaran diri secara cepat, tetapi kekurangannya itu terdapat pada teknik-tekniknya yang dapat memunculkan emosi saat yang kuat sehingga tidak sesuai bagi semua konseling. Pendekatan yang ke-8 adalah pendekatan realistis. Pendekatan ini dikembangkan oleh William Geiser, yang dimana William Geiser ini memandang bahwa manusia sebagai individu yang mampu memilih perilakunya sendiri dan bertanggung jawab atas setiap pilihannya tersebut. Dan juga konsep manusia yang dikembangkan oleh William Geiser ini bahwa konsep manusia ini didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar melalui pilihan perilaku yang efektif. Sedangkan perilaku bermasalah yang sering muncul ketika individu ini memilih perilaku yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara bertanggung jawab. Baik, untuk tujuan konseling ini adalah untuk membantu konseling membuat pilihan yang lebih efektif, realistis, dan bertanggung jawab. Sedangkan peran konselor pada pendekatan ini juga untuk membimbing konseling mengevaluasi perilakunya serta menyusun rencana perubahan yang ingin dicapai. Adapun teknik yang perlu diperhatikan juga dalam proses konseling untuk pendekatan realistis ini yaitu WDEP, Wants, Doing, Evaluation, dan Planning, dan kontrak perilaku.
Nah, hubungan konseling ini berlangsung hangat, realistis, dan berorientasi pada tindakan. Adapun kelebihan dari pendekatan ini yaitu pendekatan ini adalah praktis dan sangat sesuai untuk diterapkan di sekolah. Terus kekurangannya itu pendekatan ini kurang mengeksplorasi pengalaman masa lalu yang mungkin menjadi penyebab akar dari masalah konseling. Yang kesembilan ada pendekatan analisis transaksional, bahwa pendekatan ini juga memiliki tokoh penting yaitu Eric Berne, bahwa pendekatan ini memandang bahwa manusia mampu mengubah keputusan hidupnya melalui kesadaran terhadap pola komunikasi. Adapun konsep manusia yang terdiri dari atas 3 keadaan ego yaitu parts, output, dan chunks, dan juga perilaku bermasalah yang sering muncul ketika transaksi komunikasi tidak sehat atau individu terjebak dalam keputusan hidup negatif yang dibuat sejak kecil. Tujuan konseling yang dilakukan dengan pendekatan analis transaksional ini juga untuk membantu konselor mencapai otonominya, memperbaiki komunikasi, dan membuat keputusan hidup yang lebih sehat. Peran konselor juga ini membantu konselor mengenali ego state serta pola komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Teknik konseling ini meliputi analisis ego state, analisis transaksi, analisis permainan psikologis, dan kontrak perilaku. Dan juga ada hubungan antara konseli dan konselornya itu berlangsung setara dan kolaboratif. Adapun kelebihan dari pendekatan ini yaitu mudah dipahami dan efektif memperbaiki komunikasi interpersonal. Sedangkan untuk kekurangannya itu pendekatan ini dapat menyederhanakan masalah psikologis dan sebenarnya lebih kompleks. Untuk yang terakhir yaitu pendekatan yang ke-10 adalah Trade and Facto, bahwa pendekatan ini dikembangkan oleh A.G. Williamson, di mana pendekatan ini memandang bahwa setiap individu memiliki karakteristik, bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda. Konsep manusia itu sendiri bahwa menekankan pentingnya mencocokkan karakteristik individu dengan lingkungan pendidikan, pekerjaan, atau karir agar dapat berkembang secara optimal. Perilaku bermasalah juga sering muncul dikarenakan individu kurang memahami potensi diri yang membuat keputusan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Tujuan konselingnya ini untuk membantu konseli mengenali potensi diri, memahami pilihan yang tersedia, dan mengambil keputusan yang tepat. Peran konselor adalah memberikan informasi, melakukan asesmen, menginterpretasikan hasil tes, serta membantu konseli dalam proses pengambilan keputusan. Teknik yang digunakan meliputi tes psikologis, wawancara, interpretasi hasil tes, dan pemberian informasi pendidikan maupun karir. Hubungan konseling cenderung lebih direktif karena konselor berperan sebagai ahli yang memberikan arahan. Untuk yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu pendekatan ini adalah kelebihan dari pendekatan ini adalah sangat efektif untuk membimbing pendidikan dan karir karena menggunakan data yang objektif. Untuk kekurangannya, pendekatan ini kurang menggali aspek emosional, pengalaman subjektif konseling, sehingga hubungan konseling menjadi kurang mendalam. Sekian dari ke-10 model konseling yang sudah dijelaskan secara singkat. Semoga melalui video ini edukasi tentang 10 model konseling itu dapat bermanfaat bagi orang-orang di luar sana. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton.